dari pos gue itu ke depan, pandangan gue ke depan, itu gue ngeliat siluet, ya bisa dibilang itu kuntilanak. Ada salah satu mobil ambulans yang menurut orang-orang sekitar situ tuh udah 15 tahun nggak diurusin sama sekali. Entah kenapa di malam itu gue lagi asik sama permainan yang gue mainin di handphone gue, itu sirene ambulan bunyi sendiri. Menjalani kewajiban seorang laki-laki untuk bekerja memanglah sangat menyenangkan. Tapi bagaimana apabila saat sedang bekerja kerap kali mendapat gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata? Kejadian ini terpaksa harus dialami oleh Mas Ridwan. Saat sedang menjalani pekerjaan, beliau seringkali mendengar suara-suara dan melihat sesosok aneh. Lantas bagaimana Mas Ridwan tetap bertahan ketika berhadapan dengan makhluk gaib di pekerjaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat menyingkat malam, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Masih kembali lagi di channel Menyingkap Malam, channel yang selalu mengungkapkan kisah-kisah nyata misteri yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini dan bisa dipastikan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Terima kasih yang sudah menonton dan mengklik videonya. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Semoga Anda yang sedang di luar, yang sedang beraktivitas dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala rezekinya. Nah, sobat, malam ini kita kedatangan narasumber lagi, Bang Ridwan. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita nih. Assalamualaikum Bang Ridwan. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar Bang Ridwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aktivitas apa nih Bang sekarang? Seperti biasa, Bang. Security kita. Oh, sesi keamanan aja Bang. Ya. Kira-kira Bang Ridwan ini mau ngebagiin kisah apa nih penonton? Bisa nggak dibagiin sedikit aja? Kemungkinan gue bakal cerita tentang gue jaga malam di salah satu tempat di Depok. Oh, di Jawa Barat ya Bang? Jawa Iya. Barat yang luas lah ya Bang? Betul. Oke. Sobat, jangan kemana-mana. Tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip. Menyingkap malam, malam hari. Jangan kemana-mana. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ridwan. Gue bakal ceritain pengalaman kejadian horor yang menurut gue benar-benar kerimpi lah buat diceritain. Untuk kejadiannya kurang lebihnya itu di 2023 awal, waktu menjelang COVID mau selesai itu. Gue kerja di salah satu perusahaan ternama lah di daerah Jawa Barat di Depok. Kebetulan gue sebagai penjaga keamanan di situ. Di shift pertama gue dapet shift malam. Itu selama 1 minggu berturut-turut, dan gue itu jaga sendiri. Di hari pertama gue kerja, gue nggak ngerasain apapun yang bisa dibilang janggal lah. Gue nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada. Di hari kedua juga sama. Di hari ketiga pun cuma ada kayak siluet bayangan-bayangan putih doang yang nggak sengaja gue lihat. Di hari keempat itu gue cuma ngerasain kayak ada yang beda gitu di malam-malam kayak yang biasa gue lewatin. Bedanya tuh hawa sih, dari hawa itu lebih panas bang. Di posisi pos gue itu benar-benar panas karena posisi pos gue, showroom sama bengkel itu deket-deketan, cuman beda ya mungkin 15 meteran lah. Gue sebelum masuk jam malam itu sekitar jam 7 atau jam 8 gue biasa ngecek barang dari
kunci mobil, kunci showroom segala macem itu gue cek. Sampailah gue di malam keempat. Singkat cerita gue di malam keempat itu gue ngerasain baru yang namanya ada gesekan. Dari gue pertama kali masuk sampai gue di pertengahan jam 12-an, kurang lebihnya di situ. Gua lewat pengen ke arah ke showroom bawah itu, di situ ada gudang, Bang. Gudangnya itu ya tempat-tempat mobil yang udah nggak kepake sama mobil yang kecelakaan. Di posisi itu ada salah satu mobil ambulans yang menurut orang-orang sekitar situ tuh udah 15 tahun nggak diurusin sama sekali. Entah kenapa di malam itu gue lagi asik sama permainan yang gue mainin di handphone gue, itu sirene ambulan bunyi sendiri. Sirene ambulan bunyi sendiri, padahal itu awalnya gue cek aki segala macem itu nggak ada yang kepasang. Karena mobil lama pun nggak ada yang berani geser lah dari posisinya dia. Gue beraniin diri, gue ngecek, gue buka gudang, ya alhasil gue lihat di situ mobil ambulans itu sirenenya nyala sama lampu rotatornya nyala. Sampai gue bilang kalau seandainya memang lu ada, nggak usah seperti ini. Itu gue bukannya mau nantangin yang ada di situ ya, cuma istilah katanya gue masuk ke situ aja gue numpang, masa gue tetap diginiin sih, kan nggak etis aja menurut gue. Setelah pagi selesai, gue masuklah malam kelima. Malam kelima ini yang menurut gue setan-setan di sana kurang ajar, Bang, menurut gue. Karena masih pagi sih, sekitaran jam 11, jam 12-an lah ya, masih ramai orang lalu lalang di depan jalan. Itu gue lagi asik main game, gue ngeliat dari pos gue itu ke depan, pandangan gue ke depan, itu gue ngeliat siluet, ya bisa dibilang itu kuntilanak. Walaupun bentukannya belum jelas, tapi gue udah nangkep visualnya kalau itu kuntilanak. Sampai gue terusin main, kira-kira jam 2 atau jam 3, sirene mobil ambulans itu nyala lagi, dan ditambah mobil-mobil yang ada di showroom atas itu kurang lebihnya itu 4 mobil itu nyala semua. Dari mulai alarm sampai klakson itu ya bunyi sendiri. Nah, anehnya tiap mobil itu kuncinya ada di pos gua. Sedangkan nih pos gua selalu gua kunci kalau seandainya gua lagi keluar ke toilet atau kemana-mana, itu selalu gua kunci. Dan kunci gua bawa. Dan gua pastiin di situ nggak ada orang, kecuali gua doang sendiri. Singkat cerita, gua matiin lagi mobil-mobilnya, alarmnya segala macam gua matiin, dan gua pastiin itu nggak ada orang. Di sepertengahan jalan mau menanjak ke subuh, itu mulai ada kejanggalan di kantor office atau di ruang meeting. Itu gue pertama kali dengar kayak orang nyeret-nyeret benda sesuatu di papan tulis, dan gue pastiin itu papan tulis adanya di ruang meeting, nggak ada orang lain selain gue. Itu yang pertama. Yang kedua, gue coba beraniin diri, gue bilang lagi di ruang meeting itu, kalau seandainya memang kalian ada, gak usah seperti ini caranya, tolong tunjukin aja keberadaan kalian di mana. Gue bukan menantang kalian, cuma gue risih dengan posisi kayak gini, karena gue jaga sendiri, gue capek kalau turun. Nah, gue turun setelah orang-orang selesai sholat subuh. Di situ kedengaran banget, Bang, yang namanya orang kayak orang pindahan gimana sih, banting-banting barang segala macam. Dan gue langsung beraniin diri, gue ngecek ke kantor office ruang meeting,
itu meja semua ya berantakan, acak-acakan, sampai gue bisa dibilang gue naik darah. Gue bilang di posisi itu juga, jangan kayak gini lah caranya, kasihan OB. Kalau seandainya memang ada, ya gak usah kayak gini, tunjukin aja. Kalau kayak gini ngerugin orang, kasihan OB-nya pagi-pagi. Singkat cerita, gue turun, gue sebelum serah terima itu kira-kira jam setengah 6, kurang lebih setengah 6, gue cek lokasi area segala macem. Dan paling epicnya tuh pas gue masuk ke ruang meeting yang tadinya gue lihat di situ berantakan, gue masuk itu rapi kayak semula, kayak awal lagi. Gue bilang, loh kok bisa? Cuma gue bilang, ya gue berpikir kalau seandainya memang lu ada ya tunjukin aja, nggak usah segala macam lu berantakin yang nggak jelas menurut gue. Itu gue di malam kelima dan malam keenam itu, singkat ceritanya gue di malam keenam, di situ gue baru pertama kali yang namanya ngelihat sosok itu benar-benar jelas di depan mata gue. Itu awal mulanya jam setengah 2 bang, setengah 2 genset gue itu nyala, genset nyala sendiri, dan hidrolik mobil itu keangkat sendiri. Dan gue nggak tahu caranya, gue nggak tahu caranya gimana itu hidrolik bisa keangkat sendiri, sedangkan hidrolik itu kan ada tombolnya itu off semua. Genset adanya di dalam gudang, genset nyala, hidrolik naik. Dan nggak tahu kenapa pocong ngeliat gue ngeliat pocong, itu minimal kira-kira 5 detik, 5 detik gue ngeliat itu pocong hilang. Setelah itu gue sakit gue 3 hari. Nggak tahu kenapa ya, sakitnya itu gue pengennya tuh kerja, gue nggak mau di rumah. Gue paksain kerja, ternyata memang di situ di bawah itu yang gue bilang ada hidrolik segala macam di ruang bengkel itu, memang itu sarangnya. Dan gue baru dapat kabar itu, dapat info itu pas pagi-paginya gue cerita sama OB yang udah lama di situ. Ternyata memang di situ tempatnya ya para dedengkot demit ya nongkrongnya di situ. Nggak selang beberapa lama, gue masuk malam terakhir, malam ke-7, itu benar-benar menurut gue nyali gue tuh diuji di situ, karena gue harus berpas-pasan sama yang namanya, kalau orang bilang genderuwo ya begitulah genderuwo. Cuma gue nggak dikasih lihat muka, gue cuma dikasih lihat setengah tangan sama kaki di area loading dock mobil. Posisinya dia lagi berdiri di deck. Gue lewatin dia, gue nggak tahu dia ngikutin gue atau gimana. Gue ke toilet, di toilet gue nggak bisa keluar. Gue nggak masuk ke dalam toilet ya, maksudnya gue di luar toilet tapi gue nggak bisa keluar. Gue nggak tahu itu kenapa. Gue paksain keluar, sambari gue syahadat apapun doa yang gue baca sebisanya gue, alhamdulillah gue bisa keluar. Di situ gue ditangisin sama kuntilanak yang ada di pohon talas di belakang bengkel itu. Singkat ceritanya lagi, ke besok paginya gue serah terima, gue sengaja gue nggak pulang karena gue mau telusurin lagi ini tempat aslinya apa. Itu ada kejadian lagi, salah satu karyawati di situ kesurupan dan nangis minta jangan terlalu frontal di guanya pribadi. Gua disuruh jangan frontal, bisa dibilang banyaklah larangan yang gua langgar di situ ya, karena gue pikir kita udah beda alam gitu loh. Gue nggak berpikir lu bisa ngeganggu gua,
Gue berpikir di situ, makanya gue berani-beraniin diri, gue ngomong segala macam, gue frontal. Ya karena gue yakin kita udah beda alam. Lu nggak bakal bisa nembus gue nggak bakal bisa nembus lu. Kayak gitu bang. Kalau untuk eh, momen-momen terakhir gue sebelum cabut di situ, memang gue sempat diceritain dari OB yang udah lama di situ. Dulunya sebelum kebangun jadi dealer itu di situ memang rawa. Bisa dibilang tempat jin buang anak ya adanya di dealer kita, dibilang gitu sama dia. Ya gue sontak gue bilang ya udah nggak jadi masalah, itu di dunia dia bukan dunia gue. Memang posisi di situ gue sempet ada rasa menantang sih, salahnya gue di situ gue menantang, makanya gue dikasih unjuk ngelihat pocong segala macem ya. Menurut gue balasannya ngepas sih ke gue. Pas gue ngeliat pocong itu stuck, gue nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nge-freeze badan gue. Nah kebetulan sebelum gue ada di situ adalah satu lettingan gue sebelum gue, dia juga punya pengalaman juga, dia cerita sama gue juga. Bahkan gue nggak bakal nyebutin namanya ya, cuma dia bilang sama gue kalau dia ini pernah 3 hari 3 malam diikutin bang, sama ada salah satu yang bisa dibilang wewe gombel lah. Wewe gombel itu ngikutin dia 3 hari 3 malam selama dia jaga di situ. Karena kebetulan kan jam kerja gue kan 12 jam di situ. Nah kebetulan nih ada 3 karyawan doang, 3 security lah, 3 security 2 pagi 1 malam. Nah kebetulan banget nih gua pas banget di seminggu itu gua malam, full malam gitu. Pas gua diceritain sama yang sebelum gua, dia bilang dia diikutin Wewe Gombel itu sampai rumah bang. Wewe Gombel itu ngikutin dia sampai anaknya dia tuh nggak mau diem gitu loh di rumah, nangis terus, ngereng terus. Ya penyebabnya Wewe Gombel yang di sini. Dia lebih cenderung apa ya, nggak suka lah dengan keberadaan orang-orang banyak di dealer itu gitu. Terus yang gue tahu eh, sebelum itu dibangun itu rawa, ada juga yang ngalamin juga OB-nya langsung. OB-nya langsung itu kebetulan udah 7 tahunan lah kerja di situ. Jam kerjanya dia lebih singkat daripada gua. Itu dia sering nemuin yang namanya di kabin bengkel, kayak di pintu-pintu mobil yang nggak kepake, itu banyak. Cuma sama dia ya udah dianggap biasalah, hal-hal biasalah sepele. Kalau untuk selebihnya di OB yang satu dia nggak ngalamin apa-apa, cuma dia bisa interaksi bang, setahu gua. Dan dia sendiri yang ngomong, dia interaksi dalam arti kata lewat bayi mimpi. Bayi mimpi, dia nggak secara langsung, dia bayi mimpi cuma didatangin sama sosok ini, ada posisinya di sini, dan itu emang benar ada. Dan waktu kejadian gue masuk pagi, itu setelah gue masuk malam, itu gue masuk pagi, itu menjelang maghrib, ada salah satu karyawan sales belum balik. Gue bilang, lu mau balik jam berapa bang? Ini udah mau maghrib, gue mau ngunci pintu semua. Dia bilang oke bang, habis maghrib gue balik. Oke. Karena parkiran motor karyawan itu adanya di bawah, posisinya nggak ada di depan, dia jalan ngambil, dia lari ke gua, minta tolong ambilin motor. Gua tanya kenapa, ada ini bang, ada ini apa ya, mana gua tahu, lu ngomong apa, lu yang jelas kalau ngomong, ayo temenin gua temenin, nggak ada apa-apaan bang. Nyampe di pos gua, dia langsung ngomong, gua ngeliat ada sosok kuntilanak yang dudukin motor gua. Dan gue bilang, kuntilanaknya kayak begini bukan bentukannya yang gue lihat waktu gue masuk malam. Dan dia bilang, iya bang. Rambutnya segini nggak? Iya bang. Oh ya sudah, berarti lu ngeliat, gue ngeliat. Nah dari situ bang, imajinasinya dia sama gue nih
nyatu kan, jadi satu frekuensi kan. Pas gue dapat masuk malam lagi, itu kalau nggak salah pengen detik-detik Lebaran Haji kalau nggak salah. Itu kan di sebelah dealer gue itu kan buka kandang sapi ya, maksudnya jual-jual sapi, kambing. Gue merasa ada orang lah, ada temennya lah kalau buat ngobrol atau ngopi segala macem. Tapi yang gue rasain tuh nggak ada orang, rasanya sepi banget. Padahal ada orang, tapi gue ngerasainnya sepi banget, sunyi. Sampai gue pindah ke ruang showroom pun, yang tempat segede gitu, sunyi, gelap. Gue cuma ada dengar suara di ruangan meeting itu, lirih-lirih tangisan. Cuman nggak begitu jelas bang di kuping gue. Lirih-lirih tangisan yang menurut gue ngeganggu banget buat gue di malam itu. Karena gue pikir cuma tangisan doang, buat apaan? Gitu loh. Maunya gue, ya udah tunjukin aja. Jangan cuma tangis doang. Anak kecil juga bisa. Gue berkata gitu di dalam hati gue. Gak lama gue keluar dari pos, sekitaran jam 3 atau jam 4 subuh, pasti selalu nongol. Itu ada gebrakan. Kayak seng dilempar batu. Itu bunyinya kencang banget. Sampai gue bilang, ini orang atau setan? Karena posisinya jam segitu, sunyi banget, nggak ada orang. Cuma gue anehnya tuh munculnya di jam segitu. Setiap kali ada bunyi lemparan batu ke seng, pasti selalu ada kejadian. Kebetulan kalau buat gangguannya itu yang lebih menonjol di gue bang. Kalau untuk kedua temen gue ini kebanyakan tidur. Kalau lagi di pos dia pasti tidur. Mau jaga malam atau jaga siang pun pasti tidur. Pernah sekali, waktu dia lagi tidur setelah sholat isya, dia bilang. Dia sholat isya di dalam showroom, dia rebah-rebahan lah. Kayak ya kayak kita capek lah, dia rebah-rebahan. Itu kakinya diangkat bang. Katanya kakinya diangkat, kayak diorak-orak lah jatuhnya. Itu nggak bisa bangun dia. Kayak orang rep-repan jatuhnya. Dia minta tolong sama teriak sama yang lain juga nggak ada yang nyautin sama sekali. Itu sampai dia pulang bang, tinggalin pos, tidur di rumah, takut dia. Itu berturut bang, di malam ketiga, keempat, kelima, keenam. Setiap malam gue ditemuin. Setiap malam juga gue diganggu. Tapi gue nggak berpikir, gue nggak bisa dibilang gue nggak takut gitu loh. Karena gue jatuhnya gue kerja, terus ya gue berpikir dunia lu, dunia gue, dunia gue. Nggak ada rasa takut sama sekali gue. Tips dari gue sih cuma gini aja ya, buat para security di luar sana yang kemungkinan ya kita nggak bisa mengukur nyali orang kayak gimana. Intinya tuh kita harus percaya diri aja, kita perkuatlah iman kita, jangan sampai kita kecolongan sama hal-hal begituan. Ya walaupun memang dia ada, kita percaya aja dia nggak bakal ganggu kita, gitu aja. Sama ya banyak-banyak zikir lah kalau malam, daripada gabut main handphone kayak gue kan. Gitu aja sih. Saat ditongolinnya gue sama pocong sama gundurwo, gue masih di sini bang, gue masih aman. Intinya dia nggak bakal nyakitin gue, nggak bakal nyakitin orang, dia cuma bisanya ngeganggu doang.